sektor atau emiten yang saat ini sedang dilanda badai PHK yang luar biasa, apalagi kemarin baru saja salah satu punggawa lah kita bisa bilang ya, punggawa industri tekstil Indonesia yaitu PT Sritex. Itu mengalami kepahilitan dan apa ujungnya adalah ada 20.000 karyawan yang terkena imbasnya begitu ya. Tapi di satu sisi ada kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto kemarin yang juga sudah dikemukakan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati bahwa Sritex harus diselamatkan dan bailout harus dilakukan. Nah, pertanyaannya kira-kira dana untuk bailout ini akan dari mana dan bagaimana dampaknya terhadap APBN jika ini untuk APBN, bagaimanapun dampak sentimen ini terhadap pasar keuangan dan juga sentimen atau psikologis pasar mengenai Sritex yang akan di bailout. Ya, sebenarnya bailout ini belum pernah terjadi di perusahaan, maksudnya yang bukan perusahaan BUMN ya. Setahu saya tuh pemerintah itu selama ini belum pernah membantu perusahaan yang mau bangkrut tapi di luar dari BUMN. Mengapa ini terjadi? Ya biasanya kan sebelumnya tuh ada Garuda, kemudian juga ada beberapa emiten seperti Asabri ya, itu kan sempat dibantu ya waktu itu. Itu kan tapi masuk BUMN. Nah sedangkan Sritex ini bukan BUMN, tapi kenapa nih pemerintah ini ingin membantu atau bailout yang seperti Safrina tadi sebutkan. Kalau untuk anggaran kemungkinan ya pasti dari APBN lah ya. Karena dari mana lagi istilahnya gitu. Cuma kan ini kan tidak masuk dalam anggaran APBN. Nah itu mungkin jadi Anda tidak menyetujui bailout pemerintah ini? Ya kalau saya sebenarnya ya pasti menyetujui lah, karena kan istilahnya di sini banyak karyawan yang istilahnya terancam PHK. Oke, jadi lebih urgensinya pada karyawan. Betul, cuma yang ditanyakan para investor adalah dana tersebut diambil dari anggaran yang mana, itu kan maksudnya belum jelas saat ini. Tapi setahu saya kan kemarin Sritex ini masalahnya sudah, dia keputusan pengadilan bahwa dia sudah pilot. Jadi setahu saya pemerintah itu kalau mau membantu itu harus ada prosesnya, jadi nggak bisa kayak langsung tiba-tiba membatalkan pilot jadi tidak pilot itu tidak bisa, tapi nanti menggunakan skema namanya going concern. Going concern itu apa? Jadi misalkan perusahaan tersebut masih bisa tetap jalan, tetap beroperasi, tapi memang dengan statusnya pilot. Nah hal ini sebenarnya yang lebih terancam lagi adalah bisa dihapuskan dari BI ya, atau terancam delisting dari BI. Kenapa? Karena sebenarnya dia sudah suspend itu 3 tahun lebih ya, dari tahun 2021, April 2021. Jadi kalau saya melihat di mana pemerintah nanti akan membantunya itu adalah dari statusnya perusahaan ini masih berjalan, cuma mungkin tidak maksimal seperti sebelumnya. Tapi namanya masih going concern. Ya going concern. Nanti mungkin bisa dicari ya para investor going concern itu seperti apa. Karena dulu pernah ada terjadi di emiten, saya agak lupa namanya, tapi itu emiten properti itu. Dan emiten itu terselamatkan sekarang atau seperti apa? Dia istilahnya sudah statusnya pilot tapi masih berjalan. Jadi dia masih menerima proyek-proyek konstruksi. Nanti bisa dicari aja salah satu emiten properti yang memang dia mendapatkan kebijakan going concern. Tapi ini going concern yang itu bukan dari pemerintah ya, karena going concern ini maksudnya tuh bukan istilahnya diutus dari pemerintah aja, tapi bisa juga dari pihak swasta juga. Jadi nanti tinggal di bawah naungan kurator. Oke, baik. Anda katakan membantu tapi tidak maksimal dalam operasional. Apakah ini juga Anda melihat akan ada PHK yang juga terjadi di Sritex ke depannya? Kalau menurut saya sebenarnya peran pemerintah adalah selain dari membantu tadi ya ada skema-skema kasasi, menurut saya adalah membatasi dari impor ya, terutama dari impor barang-barang Cina. Karena sebenarnya industri tekstil kita dalam negeri itu terancam atau banyak yang bangkrut, bukan hanya Sritex, itu karena produk-produk Cina yang masuk ke Indonesia tapi secara tidak langsung. Itu di mana akses website Cina yang langsung dari pabriknya masyarakat Indonesia itu bisa beli, bahkan gratis ongkir. Kok bisa gratis ongkir? Berarti ada regulasi yang Anda katakan salah di pemerintah kita begitu ya terkait hal ini? Karena istilahnya kok bisa website itu diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat itu justru lebih suka belanja di produk Cina gitu loh. Karena istilahnya ongkirnya gratis, harganya lebih murah karena memang pemerintah Cina itu memberikan subsidi, terutama subsidi ekspor. Kalau misalkan kalian tahu untuk program dari pemerintahan Cina itu, di mana untuk tarif ekspornya itu jauh lebih murah dibandingkan tarif industri dalam negeri. Jadi hal itulah yang mendorong kenapa barang-barang kebijakan Cina yang tumpang tindih ya. Betul. Nah ini adalah PR pemerintah agar tidak terjadi lagi industri-industri tekstil itu pasarnya dikuasai oleh pasar Cina. Mungkin itu sih PR untuk pemerintah. Terakhir dari kami, seperti apa gerak dari rupiah ke depannya seminggu ke depan ini?
Kalau kita melihat bahwa The Fed pekan depan akan memangkas suku bunga, menurut saya bisa balik lagi di level 15.500-an. 15.500-an. FOMC di tanggal berapa? FOMC-nya tanggal 7 November. Pemilunya tanggal 5 November. Oke, jadi memang sepertinya minggu depan akan menjadi pekan yang besar untuk ekonomi global ya, dan kita masih wait and see. Jika ada koreksi hari ini terjadi sampai 7.500, tapi ada minggu depan ada beberapa big agendas di Amerika Serikat dan ini menimbulkan dampak yang baik terhadap pasar keuangan emerging market seperti negara kita. Mungkin saatnya baik ya untuk mulai akumulasi atau membeli saham. Ya, paling nggak saham-saham perbankan udah pada rilis, laba-labanya istilahnya masih tumbuh. Jadi menurut saya saham ketika turun tapi kinerjanya bagus justru itu adalah kesempatan untuk membeli di harga murah.